Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara versi saya dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi bukan lagi menjadi hal atau beban untuk dikerjakan, melainkan hal paling asik untuk diselesaikan. So if you wanna know more about my story, nonton video ini sampai selesai. Setiap orang tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang senang untuk membuat target atau goals, ada juga yang senang untuk menjalani hari-harinya begitu saja tanpa harus membuat target. Seperti contohnya Kamarisa Anita. Beberapa hari yang lalu saya sempat menonton podcast beliau. Podcast tersebut Kamarisa Anita menceritakan bahwasannya jika membuat target, hidupnya justru akan menjadi beban karena dengan target yang ada dia harus memberikan kemampuan atau usaha yang ekstra karena harus mencapai target tersebut. Tetapi ada juga orang yang membuat target dalam hidupnya atau goals dikarenakan agar hari-harinya bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya akan membawa dia kepada target yang sudah dibuatnya. Dan salah satu dari orang-orang ini adalah saya. Saya adalah pribadi yang suka membuat target karena target yang saya buat sangat membantu saya dalam memaksimalkan setiap detik kehidupan saya dengan hal-hal yang positif yang tentu membawa saya atau mengarahkan saya kepada tujuan atau target yang sudah saya set. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sharing, just for disclaimer, sharing saya ini murni berdasarkan pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa coba untuk apply, bisa juga untuk teman-teman menyeleksi mana sih tips yang memang berguna atau bekerja untuk teman-teman semua. So the first one yang perlu dilakukan agar skripsi menjadi hal paling asik untuk dikerjakan adalah membuat target dalam kehidupan teman-teman. Jika misalkan teman-teman memiliki tahapan sidang skripsi seperti jurusan saya yakni seminar proposal, seminar hasil, dan yang terakhir adalah sidang skripsi, maka teman-teman harus sudah bisa menentukan kapan teman-teman pengen menyelesaikan seminar proposal teman-teman, kapan teman-teman akan menyelesaikan seminar hasil teman-teman, dan yang terakhir kapan teman-teman menyelesaikan sidang skripsi teman-teman. Karena dengan target yang ada, teman-teman bisa memaksimalkan potensi, memaksimalkan usaha teman-teman untuk bisa mencapai target tersebut. Tentunya kemarin saya target untuk bisa menyelesaikan seminar proposal saya di September 2021. Dengan target yang ada, maka di waktu-waktu sebelum September 2021, saya benar-benar memaksimalkan waktu saya untuk menyusun proposal saya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Karenanya membuat target menjadi hal yang memudahkan saya untuk mencapai tujuan saya. Yang kedua, pilih topik skripsi yang sesuai dengan passion teman-teman. Artinya, teman-teman harus memilih topik skripsi yang memang benar-benar teman-teman berminat atau mencintai topik tersebut untuk dipelajari. Dengan demikian, teman-teman akan dimudahkan ketika teman-teman menghadapi kesulitan atau tantangan ketika mengerjakan skripsi teman-teman. Sebab dengan tantangan atau kesulitan yang ada, justru teman-teman akan terpacu untuk belajar lebih giat lagi, mencari lebih banyak lagi hal yang teman-teman belum ketahui karena adanya rasa keingintahuan dalam diri teman-teman. Tetapi beda kasusnya jika teman-teman tidak menyukai topik tersebut, teman-teman akan sangat mudah untuk menyerah ketika teman-teman menghadapi kesulitan saat mengerjakan skripsi teman-teman. Kemarin dalam jurusan saya terbagi atas beberapa bagian tugas akhir, ada kimia anorganik, kimia organik, kimia analitik, kimia lingkungan, kimia kuantum, dan lain-lain. Jadi karena saya merasa bahwa saya sangat cinta dan ingin belajar lebih banyak tentang kimia anorganik, maka saya memutuskan untuk memilih tugas akhir saya yakni kimia anorganik. Yang ketiga, tentukan dosen pembimbing kalian dan mulailah untuk membangun komunikasi dengan beliau. Biasanya pembagian dosen pembimbing untuk tugas akhir itu berdasarkan pembagian dari jurusan. Pembagian dosen pembimbing dari jurusan ini tentu tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu dengan kalian apakah kalian mau dengan dosen yang dibagikan ataukah tidak. Artinya kalian
sudah diharuskan untuk mengikuti pembagian yang ada. Sementara ada beberapa kasus yang mana kita tidak mau dengan dosen tersebut, tapi kita maunya dengan dosen X misalkan. Oleh karena itu, tips dan trik dari saya supaya kalian benar-benar akan mendapat pembagian dengan dosen yang kalian mau, maka mulai dari semester 5, at least kalian sudah mulai mendekati dosen yang pengen kalian jadikan sebagai dosen pembimbing. Nah, untuk pendekatannya sendiri, saya akan sharing berikut ini cara saya kemarin untuk mendekati dosen yang saya pengen beliau menjadi dosen pembimbing saya. Yang paling penting adalah bagaimana kalian mengkomunikasikan maksud kalian dengan baik dan tentu dengan tetap memperhatikan attitude yang baik. Pastinya dosen tersebut akan memberikan keistimewaan yang mana ketika kalian sudah mendekati beliau terlebih dahulu, maka biasanya beliau akan mengkonfirmasi atau mengusulkan nama kalian kepada jurusan agar ketika ada pembagian dosen pembimbing, nama kalian akan mendapat pembagian dengan beliau. Keempat, mendata senior, alumni, dan juga teman yang bisa menjadi teman diskusi selama kalian mengerjakan tugas akhir kalian. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena ketika teman-teman semakin punya banyak teman untuk kalian bisa minta pendapatnya terkait tulisan kalian, dan juga mungkin teman-teman pernah atau akan menghadapi kesulitan selama mengerjakan tugas akhir, sangatlah teman-teman dibantu ketika teman-teman memiliki senior atau alumni atau bahkan teman-teman di sekitar kalian yang bisa memberikan masukan. Oleh karena itu, saran dari saya, kalian juga perlu untuk mendata senior, alumni, dan juga teman-teman yang mungkin akan menjadi teman diskusi kalian selama mengerjakan tugas akhir. Nah, untuk poin ini sendiri bukan sekadar mendata, tapi kalian perlu untuk mulai membangun komunikasi dengan kakak-kakak senior dan kakak alumni ini serta teman-teman kalian, agar ketika nanti kalian sudah pada fase mulai mengerjakan proposal kalian dengan mudah untuk reach out mereka dan meminta pendapat mereka. Catatannya, perhatikan attitude dalam berkomunikasi dengan mereka, apalagi kakak senior dan kakak alumni, karena ya kita tahu bahwa kita punya gaps di mana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Oleh karenanya kita perlu untuk memperhatikan etika ketika membangun komunikasi dengan mereka. Dan yang kedua catatannya, jangan pernah malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Kita seringkali mendengarkan, pengalaman saya kemarin, kita seringkali mendengarkan begitu banyak pendapat tentang senior saya yang bla 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 bla, dan satu hal yang saya belajar bahwa kita sebenarnya tidak boleh menelan begitu saja informasi-informasi khususnya yang tidak baik tentang orang lain. Kita perlu untuk riset dulu, kita perlu untuk terjun dulu, dalam artian kita coba membangun komunikasi dengan beliau, karena terkadang apa yang orang ceritakan itu memang berdasarkan pengalaman mereka, dan mungkin karena memang tindakan mereka yang tidak bagus, makanya mendapatkan feedback yang tidak baik juga. Oleh karenanya, kalian tidak boleh malu untuk bertanya dan membangun komunikasi dengan senior ataupun kakak alumni yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas akhir kalian. Dalam artian di sini bukan berarti membantu mereka yang fully mengerjakan tugas akhir kalian, no. Tapi maksud saya, dengan adanya mereka, kalian bisa bertanya tentang berbagai hal yang merupakan kesulitan ketika kalian mengerjakan tugas akhir kalian, even kalau anak chemistry sampai pada penelitian di laboratorium. Sebab semakin banyak argumen atau pendapat atau masukan dari orang lain, maka tulisan kalian itu akan semakin berkualitas. So, semangat dan mulailah untuk membangun komunikasi dengan senior atau kakak alumni yang berpotensi bisa membantu kalian. Almost forget, pada bagian yang kalian meminta masukan kepada senior, alumni, atau teman-teman kalian ini, kalian perlu untuk memperhatikan penulisan proposal atau tugas akhir kalian, terutama hal-hal yang kecil yang harusnya sebagai mahasiswa kita perlu untuk menguasai hal tersebut, seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca,
tata cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, penerapan italic atau garis miring pada setiap istilah asing, dan lain-lain. Karena semakin kita meminimalisasi kesalahan yang ada, maka semakin mempermudah dosen ataupun dosen pembimbing ataupun penguji yang akan memeriksa tulisan kita. Jadi usahakan hal-hal sekecil itu yang harusnya mahasiswa tidak perlu lakukan kesalahan yang sama, perlu dihindari, sehingga dosen pembimbing ataupun penguji kalian benar-benar fokus untuk memberikan revisi pada bagian isi atau isi dari tulisan kalian yang memang related sama topiknya. Tetapi hal-hal kecil seperti itu usahakan kalian minimalisasi, dan cara untuk meminimalisasinya selain dari diri kalian sendiri, kalian minta feedback dari teman, senior atau alumni kalian untuk membaca kembali tulisan kalian sebelum kalian ajukan kepada dosen pembimbing ataupun penguji untuk dikonsultasi. Yang kelima, jangan menunda-nunda, kerjakan hari ini. Kalau memang teman-teman punya waktu hari ini dan bisa kerjakan, kenapa harus ditunda ke esok hari? Jadi teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk mengerjakan segala sesuatu itu saat sekarang, kalau memang benar-benar teman-teman memiliki waktu luang. Karena kebiasaan menunda-nunda itu menjadi hal yang memang terkadang penting, karena dengan kita menunda-nunda kita akan memperoleh informasi yang lebih banyak lagi yang bisa kita tuangkan. Tetapi ada di sisi lain yang negatif, yang mana kadang menunda-nunda membuat kita justru mengisi waktu yang kita tidak kerjakan itu dengan hal-hal yang negatif, sehingga tidak memberikan dampak yang positif pada saat kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu saran saya, teman-teman, karena kalian sudah memiliki target tadi, supaya target kalian benar-benar tercapai, maka perlu untuk konsisten mengerjakan sesuatu, jangan pernah menunda-nunda. Okay? This is the last one, but I think it could be poin yang terakhir untuk sharing versi saya. I don't know another people, tapi untuk kali ini I think this is will be the last one. Yang terakhir ini adalah being agile. Perlu banget untuk punya mental agile dalam diri kita masing-masing, karena dalam mengerjakan tugas akhir there are lots of challenges yang kita bakal hadapi dan terkadang di luar ekspektasi kita. Misalkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing satu ataupun dua, atau mungkin kendala dalam biaya mengerjakan penelitian, fasilitas yang mendukung untuk bisa kalian lakukan penelitian, dan masih banyak lagi penyebab atau masih banyak lagi tantangan yang akan kalian hadapi di luar diri kalian yang bersifat eksternal. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa si A lambat ya karena memang dia pemalas dan lain-lain. No, there are lots of people yang rajin, yang punya mimpi untuk menyelesaikan begini, tapi tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi seperti tadi yang saya sebutkan. So, punya mental agile itu sangat penting dalam mengerjakan tugas akhir, karena dengan bermental agile kalian bisa mulai listing down prediction masalah yang akan kalian hadapi based on your seniors experience atau pengalaman orang-orang terdahulu. Kalian listing down, kemudian kalian bisa men-set strategi apa yang kalian lakukan untuk bisa melewati tantangan tersebut sehingga tidak akan mempengaruhi target kalian. Misalkan kasus saya kemarin, saya menghadapi masalah di mana saya membangun komunikasi dengan dosen saya itu sangat susah karena dia cukup sibuk. So saya tidak pernah memprediksi hal ini sebelumnya. That's my bad. So teman-teman perlu banget untuk listing down prediksi masalah yang akan terjadi dan strategi apa yang kalian hadapi sehingga kalian sudah bisa mengantisipasi hal itu, dan ketika hal itu datang kalian dengan mudah melewatinya. Okay, so I think that's all my sharing for this content. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk yang sedang kuliah, khususnya yang sedang berkecimpung dengan skripsinya, semangat selalu, jangan pernah pantang menyerah, karena waktunya setiap orang pasti ada. Selama kamu sudah show your best dan tetap ada tantangan yang tidak sesuai dengan harapan, it is okay banget,
karena everyone punya their timing, dan lakukan aja apa yang terbaik yang bisa kamu berikan. Seperti yang pernah dosen saya bilang, do our best and let God do the rest. Jangan lupa berdoa, tunjukkan yang terbaik, selebihnya adalah waktu Tuhan. That's all for this video. Thank you for watching. If this video bermanfaat, don't forget to like, comment, subscribe, and share with your friends. See you in another video.